Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bima Arfidaya dengan NPM 1541510. Saya dari jurusan Kehutanan dan Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian. Apakah fungsi hidrologis hutan dapat digantikan dengan sistem kopi monokultur? Bab 1 yaitu pendahuluan. Hutan merupakan salah satu sistem penggunaan lahan berupa aneka pepohonan dan semak sehingga membentuk tajuk berlapis. Hutan yang demikian mampu mempertahankan tanah dari proses kerusakan akibat erosi. Penggunaan lahan untuk pepohonan yang sejenis seringkali juga disebut hutan. Misalkan hutan tanaman industri, hutan pinus, hutan jati, hutan mahoni, dan sebagainya. Namun, penggunaan lahan yang untuk pepohonan tanaman industri, kopi, karet, teh, kakao, sawit, dan sebagainya tidak disebut hutan, melainkan hutan ini dilakukan pada lahan berbukit sampai pegunungan di Susun Bodong Berjaya, Kabupaten Lampung Barat. Kawasan ini berada pada ketinggian antara 800 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Didominasi tanah-tanah yang berkembang dari bahan vulkanik. Penggunaan lahan kawasan ini sebelumnya berupa hutan sekunder dengan status konservasi, namun sebagian telah ditebang oleh masyarakat sekitar dan umumnya di tahun kopi. Hal ini mulai terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Terakhir ini menjadi semakin cepat dan luas. Contohnya itu limpasan permukaan dan erosi dominator dan ukur dari petak-petak erosi yang dibangun pada hutan sekunder dan pada hutan yang sudah ditebang habis dan digantikan dengan tanaman kopi. Sehingga umur kopi percobaan ini adalah berturut-turut 1:3:7 dan 10 tahun. Petak erosi berukuran 40 meter kubik dengan panjang 10 meter searah lereng dan lebar 4 meter dengan kemiringan sekitar 300 dari luasan tersebut. Setiap kejadian hujan diukur besar limpasannya permukaan dengan menggunakan alat penampung king on meter. Tujuan dari penelitian ini bukan merupakan satu, memahami secara kuantitatif perubahan perilaku limpasan permukaan erosi akibat alih guna lahan suatu sistem kopi monokultur. Kedua yaitu mengerti sistem monokultur dan dalam pertanian. Yang ketiga itu mengerti peranan hidrologis dalam pertanian. Pablo itu metodologi. Penelitian ini dilakukan pada lahan berbukit sampai bergunung di Dusun Bondong seperti Kabupaten Lampung Barat. Kawasan ini berada di ketinggian 800 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Didominasi tanah-tanah yang berkembang dari bahan vulkanik. Berbagai aspek yaitu pengukuran limpasan, pengukuran erosi, pengurangan curah hujan dengan limpasan permukaan. Yang ketiga yaitu pembahasan pada data pada praktikum ini itu terjadi hutan total sebesar 458 mm selama percobaan, menyebabkan terjadinya limpasan permukaan dari lahan yang masih tertutup hutan sebesar 27 mm, sementara limpasan permukaan pada hutan yang sudah tebang habis mencapai hampir 3 kali lipas 75 mm. Pada gambar 2A, tingginya limpasan permukaan
ini sejalan dengan erosi sangat besar pada kebun kopi berumur 1 tahun, yakni 33,6 MGH satu bandingkan hanya 0, MGH satu dari lahan yang masih tertutup hutan, seperti gambar 2B. Selanjutnya itu perubahan yang besar ini diakibatkan terbukanya permukaan tanah dari hutan dengan kanopi tertutup 100% jadi terbuka bertabel 1 dengan penutupan kanopi hanya 12% sehingga air hujan langsung mengenai dan memukul permukaan tanah. Penurunan laju infiltrasi ternyata sangat menentukannya besaran limpasan permukaan. Pukulan air hujan yang langsung mengenai permukaan tanah menyebabkan sebagian agregat hancur sehingga ruang kopi makro berkurang dan laju infiltrasi menurun. Bergambar 2A, limpasan permukaan, dan B, erosi tanah dari petak percobaan dengan berbagai umur tanaman kopi yang dibandingkan dengan petak hutan yang masih belum ditebang. Diamati pada periode Mei sampai Juli 2001 dengan curah hujan total 458 meter dengan waktu 0 sampai dengan hutan sekunder 1 sama dengan kopi umur 1 tahun dan 3 sama dengan kopi umur 3 tahun sama dengan kopi 7 tahun dan yang 10 itu kopi yang belum 10 tahun. Selanjutnya, kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa hutan mengakibatkan pecahnya sebagian agregat terutama kurangnya stabil penurunan jumlah ruang pori makro mengakibatkan hancurnya sebagian agregat mengakibatkan laju infiltrasi menurun sehingga di bawah kondisi curah hujan yang sama limpasan permukaan yang terjadi pada lahan terbuka semakin banyak. Dan pada gambar 2 tanaman kopi bertumbuh cepat sehingga pada umur 3 tahun tajuknya sudah hampir menutupi seluruh permukaan tanah, namun pada fase pertumbuhan cepat tidak banyak daun-daun yang mati dan gugur menjadi secerca yang bisa menambah bahan organik di lapisan tanah atas. Kadar bahan organik lapisan sebesar 1,2% menunjukkan ada kenaikan sedikit dibandingkan tahun pertama sebesar 1,1%. Gambar 3 laju infiltrasi tanah sentimeter jam 1. Dari petak percobaan dengan berbagai umur tanaman kopi dibandingkan dengan petak hutan yang masih belum ditebang, di mana waktu 0 sampai sama dengan hutan sekunder 1 sama dengan kopi umur 1 tahun, 3 sama dengan kopi umur 3 tahun, 7 sama dengan kopi 7 tahun, 10 sama dengan kopi umur 10 tahun. Peranan memperbaiki sifat fisik tanah yang berfungsi terus hutan tetap tidak bisa menyebabkan kepada tanaman kopi saja. Masih ada faktor-faktor lainnya yang diperlukan tambahan ke dalam sistem penanaman kopi ini. Menyangkut pengelolaan permukaan tanah seperti pemberian tambahan bahan organik, penutupan permukaan tanah, tanaman bahau, anespertori, pembuatan lubang resapan teras, saluran air dan sebagainya. Yaitu penebangan hutan pepohonan secara serentak atau tebang habis mengakibatkan kerusakan tanah khususnya lapisan permukaan dengan ditandai antara lain penurunan kadar bahan organik, penurunan laju infiltrasi, penurunan jumlah ruang pori makro,
kerusakan menjadi semakin parah setelah beberapa tahun karena minimnya perlindungan terhadap permukaan tanah. Selanjutnya, kandungan bahan organik terus menurun karena proses pelapukan semakin cepat hilang, terangkut bersama erosi, dan tidak hanya vegetasi yang memberikan sersa sebagai tambahan sumber bahan organik tanah. Pada periode ini, bisa terjadi peningkatan limpasan permukaan dan erosi dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Adapun kandungan bahan organik terus menurun karena proses pelapukan semakin cepat hilang terangkut bersama erosi dan tidak ada vegetasi yang memberikan sebagai tambahan sumber bahan organik tanah. Pada periode ini bisa terjadi peningkatan limpasan permukaan dan erosi dibandingkan keadaan sebelumnya. Masa vakum atau tidak ada penutupan oleh pohon memberi peluang terjadinya limpasan permukaan dan erosi yang besar. Yang kedua, lamanya periode tanah terbuka ini tergantung dari program penanaman kembali dan cepat tumbuh pepohonan yang ditanam. Sejenis sistem agroforestry yang terdiri dari beberapa spesies pohon dengan aneka tanaman bawah understory menawarkan solusi untuk menghindari penebangan serentak dan memberikan masukan aneka jenis secara sebagai sumber bahan organik tanah. Sistem ini perlu mendapatkan perhatian untuk mencari alternatif solusi dari masalah degradasi lahan dan lingkungan, khususnya menghadapi tekanan terhadap kelestarian hutan dan fungsi hidrologi daerah aliran sungai, atau bisa juga disebut dengan DAS. Adapun penanaman kopi monokultur belum bisa mengembalikan fungsi hidrologis hutan secara penuh. Terbukti dari limpasan permukaan dan erosi pada lahannya kopi berumur 7-10 tahun ini masih jauh lebih besar dibandingkan yang terjadi pada lahan hutan. Adapun kesimpulan dari bab 4 sebelum pada waktu ini yaitu bisa disimpulkan ya penebangan hutan alam meningkatkan limpasan permukaan dan erosi limpasan permukaan kumulatif dari petak percobaan hutan alam hanya sepertiga 27 mm dari petak hutan yang baru tebang 70 mm. Yang kedua yaitu limpasan permukaan terbesar diperoleh pada petak dan tanaman kopi berumur 3 tahun 124 mm. Ada beberapa aspek yang hilang dari hutan yang tidak bisa dikembalikan melalui penanaman kopi. Sistem agroforestry berbasis kopi perlu dikaji dari berbagai aspek, terutama ekologi dan ekonomi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.